Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1126 Gadis Maserati. Paraplegia tinggi ayah Suanma bukan disebabkan oleh kecelakaan mobil, tetapi itu terjadi. Apalagi setelah perempuan yang mengemudikan Maserati menyebabkan kecelakaan itu, dia masih sombong dan tidak memiliki penyesalan, yang membuat Thomaskin sangat kesal. Terlebih lagi, wanita yang mengendarai Maserati ini juga terkait dengan keluarga Hua, yang lebih merupakan duri di mata Thomaskin. Kebetulan keluarga Hua telah lama merajalela, saatnya untuk membersihkannya. Sejak keluarga Su dan keluarga Qi hilang, keluarga Hua tidak menonjolkan diri untuk sementara waktu, tapi belakangan ini sepertinya merajalela lagi, agak sombong. Suanma mengerutkan kening, Thomas, biarkan saja karena ayahku sudah sembuh, urusan wanita itu lupakan saja. Ferdioma juga berkata, ya, Thomas, kalian semua baik-baik saja sekarang, ini sudah yang terbaik. Paman tidak ingin melihat hal-hal lain terjadi, kamu dengarkan aku sekali ini saja, lupakan saja. Mendengar apa yang dikatakan Suanma dan ayahnya, Thomaskin mengerutkan kening, ragu-ragu sejenak, dan masih tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, aku akan mengingatnya untuk saat ini. Ayah dan anak menolak untuk mengatakan, Thomaskin tidak bisa memaksanya, bagaimanapun. Keluarga Hua harus dibereskan cepat atau lambat, sedangkan untuk wanita itu, harus ada dalam daftar. Kalau begitu kalian istirahat yang baik di rumah, aku akan pergi dan meresepkan obat untuk Paman Ferdio. Thomaskin langsung keluar dan kembali ke klinik untuk mengambil obat. Tidak lama setelah Thomaskin berjalan pergi, sebuah raungan tiba-tiba terdengar, dan seorang Maserati berlari kencang dan berhenti di depan rumah Suanma. Melihat mobil ini, Suanma mengerutkan kening, merasa agak familiar. Mobil terbuka, dan seorang wanita dan dua pria kuat turun. Melihat wanita muda ini berkacamata hitam, tiba-tiba pupil Suanma menyusut dan wajahnya berubah drastis. Dia. Wanita itu masuk dengan kacamata hitam, melihat perabotan di kamar, mengerutkan bibir, dan merasa jijik. Lelni pedesaan, benar-benar miskin. Wanita itu mencubit hidungnya dan berjalan masuk dengan menjijikkan, dan dia tiba-tiba mencibir saat melihat Ferdioma terbaring di tempat tidur. Kamu benar-benar bernyawa besar. Melihat wanita ini, Ferdioma tiba-tiba menjadi heboh. Garneta Lee, itu kamu. Wanita bernama Garneta Lee ini adalah kekasih dari tuan muda keluarga Hua, yang mengandalkan kekuatan keluarga Hua untuk menjadi sombong dan mendominasi. Merasa dirinya cantik, jadi tidak memandang orang lain. Bahkan setelah bertemu dengan Ferdioma, merasa hanya menabrak seorang pekerja migran kecil. Itu tidak ada apa-apanya, tidak perlu kompensasi, bahkan tidak meminta maaf, hanya cari orang untuk mengancamnya. Bahkan, Ferdioma tak berani menyinggung Garneta Lee. Setelah Ferdioma ditabrak tahun lalu, Garneta Lee meminta seseorang untuk mengancamnya. Ferdioma tidak berani mengatakan apa-apa. Hal ini sangat tidak relevan. Keluarganya tahu bahwa keluarga Hua tidak bisa disenggol mereka, jadi mereka hanya bisa menahan penderitaan ini. Awalnya Garneta Lee tidak memperhatikannya. Dia hanyalah seorang pekerja bawahan, jangankan menjadi lumpuh, bahkan jika terbunuh, itu bukan masalah besar. Tapi tidak menyangka akan tampil di TV hari ini, dan bisa mendapatkan bantuan dari CCTV. Ferdioma ini beruntung bisa mendapat bantuan dari CCTV. Garneta Lee tidak takut pada Ferdioma, tetapi jika CCTV mengeksposnya, hal itu dapat menyebabkan masalah bagi Garneta Lee. Jika seseorang melacaknya, tidak masalah jika dia menemukan dirinya, hanya takut akan mempengaruhi reputasi keluarga Hua. Jadi Garneta Lee ingin menyelesaikan masalah ini. Melihat sekeliling rumah Ferdioma, dia tiba-tiba mencibir. Ini terlalu buruk,
Jadi biarkan aku memberimu 200.000 yuan untuk merenovasi rumahmu. Setelah berbicara, Garnetali mengeluarkan buku cek, menandatangani cek, dan melemparkannya ke depan Suanma. Cek berkibar melayang di depan. Suanma membuatnya sangat kesal. Dia mengambil cek itu, mengepalkannya menjadi bola, dan melemparkannya kembali ke wajah wanita itu. Garnetali, hebat sekali bagimu untuk menjadi kaya, kan? Kamu menabrak ayahku, aku belum perhitungan denganmu. Uang. Sekarang bagi Suanma, uang sudah tidak begitu penting lagi. Suanma memang miskin sebelumnya, dan bahkan menundukkan kepalanya demi uang. Tapi Suanma meminta uang untuk merawat ayahnya. Sekarang setelah penyakit ayahnya sembuh, uang bukanlah apa-apa di mata Suanma. Terlebih lagi, Thomaskin memberi Suanma 100 juta yuan. Suanma sekarang benar-benar miliarder, dan uang kecil ini bahkan kurang mengesankan baginya. Wajah Garnetali berubah drastis setelah terkena bola kertas. Sombong. Kamu bajingan, berani memukulku. Kamu tidak pernah mati, kan? Setelah berbicara, Garnetali melangkah maju dan menamparnya, tepat di wajah Suanma. Jepret. Suanma tidak siap, dan langsung ditampar oleh Garnetali, dengan 5 sidik jari yang jelas di wajahnya. Wajah Suanma berubah tiba-tiba, dia benar-benar tidak menyangka Garnetali berani melakukan sesuatu dengannya. Kamu benar-benar ingin mati. Setelah berbicara, Suanma menyerbu, dan beberapa pria di sebelah Garnetali juga menyerbu. Ini adalah pengawal profesional. Dia langsung mengapit Suanma di kedua sisi, dan dengan mudah menjatuhkannya ke tanah. 2 orang menekannya. Suanma tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Wajah Gedi berubah dan dia pun bereaksi. Sialan. Gedi menendang, tapi sayang sekali meskipun keduanya sehat dan kuat, mereka masih kalah dengan bodyguard, dan mereka tidak superior dalam jumlah. Gedi juga langsung jatuh ke tanah, dan dia tidak bisa bangun. Ferdioma sedang terbaring di tempat tidur, dan ketika melihat putranya dipukuli, dia menjadi marah. Garnetali. Lepaskan putraku. Ferdioma baru saja bisa bergerak, berguling beberapa kali, dan langsung jatuh ke atas tempat tidur. Wajah Garnetali menunjukkan sedikit penghinaan. Bisakah kamu bergerak? Sepertinya aku menabrakmu dengan ringan. Aku harus menabrakmu beberapa kali lagi. Tidak akan terlalu banyak masalah jika kamu langsung mati. Usai berbicara, Garnetali menghampirinya dan menginjak punggung tangan Ferdioma. Sepatu hak tinggi menginjak punggung tangan, dan tiba-tiba ada rasa sakit yang melanda seluruh tubuh. Ferdioma menyeringai dengan sakit, wajahnya penuh keras kepala, dan punggung tangannya berlumuran darah. Garnetali mendengus, mengeluarkan cek lagi dari sakunya, dan menulis beberapa patah kata. Ini 1 juta yuan. Selain membayarmu sebelumnya, juga untuk pengobatan sekarang. Setelah berbicara, Garnetali melemparkan cek itu ke tanah dan masuk ke dalam mobil. Beberapa pengawal memukuli Suanma dan Gedi dengan parah, lalu masuk ke dalam mobil dan pergi. Suanma, ayah dan anak, dan Gedi semuanya terbaring di tanah dengan hidung biru dan wajah bengkak, dan mereka tidak bisa berdiri karena kesakitan. Setelah beberapa saat, Thomaskin kembali, memegang obat yang dia ambil dari rumah sakit, dan begitu dia memasuki pintu, dia terlihat sangat masam ketika dia melihat pemandangan di depannya. Suan, Gedi, Paman Ferdio. Thomaskin dengan cepat membantu mereka bertiga, mengangkat Paman Ferdio, menaruhnya di atas tempat tidur, dan melihat sekilas iuka-iuka yang ada, semuanya baik-baik saja, kecuali iuka kulit. Paman Ferdio hanya mengalami sedikit iuka di tangannya. Suan dan Gedi lebih serius. Mereka menderita beberapa patah tulang dan hidung tersumbat, dan dalam 3 atau 5 hari tidak bisa pulih. Thomaskin mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh kebencian. Suan, siapa yang melakukannya? Suanma memejamkan mata dan menolak mengatakan, dan Ferdioma menolak untuk mengatakan. Kedua ayah dan anak itu tahu bahwa keluarga Hua sangat hebat.
Tidak peduli bagaimanapun Thomaskin bertanya, mereka tidak mengatakan apa-apa, karena takut Thomaskin akan pergi untuk membalas dendam dan menimbulkan masalah. Alasan utamanya adalah takut terjadi sesuatu pada Thomaskin. Gedi tidak bisa menahan diri saat melihat mereka tidak bicara. Dia tahu bahwa Thomaskin hebat, dan dia tidak bisa menelan nafas ini. Gadis Maserati itu yang bernama Garnetali. Dia membawa beberapa pengawal dan memberi Paman Verdio 1 juta yuan, artinya masalah ini sudah selesai. Kita tidak bisa mengganggunya lagi. Thomaskin menyipitkan matanya dan wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Garnetali, kan, benar-benar mencari kematian. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.